Jadi kamu masih trauma sama masa lalu kamu, sama mereka yang udah pernah nyakitin kamu, dan kamu ngerasa sulit buat sembuh dari semua itu. Kalau kamu pengen hidup tenang dan lebih fokus ke masa depan kamu harus bisa berdamai dengan keadaan, berdamai dengan masa lalu, dan berdamai dengan diri kamu sendiri. Aku tahu banget pasti nyakitin banget, dan aku nggak tahu juga detailnya gimana apa yang udah kamu lalui. Tapi yang aku tahu, kamu adalah orang yang hebat. Kamu adalah orang yang kuat. Orang yang dipilih sama Tuhan. Ketika Tuhan pengen kamu tumbuh lebih baik, Tuhan akan bikin kamu sakit hati, kecewa, ngerasa gagal, kesepian, cemas, lelah. Tapi percaya deh, Tuhan gak akan biarin kamu beneran gagal. Itu semua cuma proses supaya kamu bisa tumbuh lebih baik. Buat level up. Beneran deh. Cara terbaik untuk berdamai dengan diri sendiri adalah dengan maafin diri kamu sendiri terlebih dahulu. Bukan salah kamu kok kalau kamu pernah disakitin sama dia. Bukan salah kamu kok kalau kamu punya keluarga yang broken home. Bukan salah kamu. Jadi please stop nyalahin diri kamu sendiri. Dan kalau kamu masih suka trauma ketika mengingat sesuatu, saran dari aku hindari tempat atau orang yang berkaitan. Misalnya si A ini adalah orang yang nyakitin kamu. Dia berteman sama si B dan C. Ya udah, kamu hindari juga si B dan C. Jaga jarak. Gak perlu deket juga sama mereka. Karena kalau kamu masih berhubungan sama apapun yang berkaitan sama si A, itu semua bakal memicu trauma kamu. Bakal ke-trigger lagi kamu. Bakal keinget terus sama masa lalu kamu. Jadi hindari apapun yang berkaitan sama trauma kamu. Mau itu tempat, foto, lagu, ataupun orang-orang. Kamu harus melepaskan diri kamu yang lama dan ciptain versi terbaru kamu kalau kamu beneran mau sembuh dan move on dari masa lalu kamu, dari semua trauma yang terjadi di masa lalu kamu. You have to let yourself go. Pernah gak sih kamu bertanya-tanya, kenapa sih kejadian yang kayak gini terus berulang? Kenapa sih kamu selalu disakitin dengan orang yang karakternya sama? Kenapa kamu selalu ketemu orang-orang toksik atau orang yang mau memanfaatkan kamu, yang semena-mena sama kamu? Yaitu artinya masalahnya ada di kamu. Karena kamu yang gak pernah berubah. Aku gak bilang kamu toksik. Tapi coba deh, perhatiin lagi. Kamu selalu kejebak sama masa lalu kamu. Kamu kejebak sama versi lama kamu. Yaitu kamu yang people pleaser. Yang gak punya boundaries. Yang menerima aja ketika diperlakukan seenaknya sama orang lain. Dan itu yang membuat kamu terus mengundang orang-orang toksik masuk ke kehidupan kamu dan membuat luka di hati kamu, di hidup kamu juga. Kalau kamu ngerasa kamu selalu dimanfaatin sama orang lain, berarti kamu masih people pleaser. Kamu masih mempertahankan diri kamu yang people pleaser itu. Kalau kamu masih ngerasa sering dibohongin sama pasangan kamu, sering dicuekin, berarti kamunya yang menerima semuanya. Kamu gak punya batasan. Dan apa yang harus kamu lakuin sekarang? Supaya hal itu gak keulang lagi. Ya, ciptain versi terbaru kamu jadi lebih tegas. Buang versi terlama kamu. Buang ya. Dan untuk berubah dan menciptakan versi diri kamu yang baru, itu kamu gak perlu berpura-pura. Tapi do it until it becomes you. Tapi bertindaklah seolah-olah kamu itu emang kayak gitu. Sampai itu benar-benar melekat dan menjadi diri kamu sendiri. Jadi kamu gak perlu mikir, aku harus pura-pura begini, aku harus pura-pura begitu. Gak usah kayak gitu. Oke, aku punya cerita. Jadi aku punya teman. Sebut aja nama teman aku ini si A. Aku cerita nih ke kakak aku. Si A ini dulu pas kita umur 19 tahunan, dia kayaknya dewasa banget gitu dari umurnya yang waktu itu. Tapi pas ketemu lagi beberapa tahun kemudian, which is umur kita tuh 24 tahunan, tapi dia kok masih sama ya karakternya. Mindsetnya, cara dia komunikasi, cara dia bercanda. Ya pokoknya semuanya kayak masih sama aja gitu, kayak dulu. Nggak gimana-gimana. Apa karena dia temenan sama teman-teman yang needy gitu ya, yang childish dan agak toxic, makanya dia nggak berubah ya? Aku bilang gitu ke kakak aku. Dan tahu nggak jawaban kakak aku apa? Katanya, bukan karena temenan sama orang yang childish atau toxic dianya jadi kayak gitu. Tapi karena dianya nggak pernah berubah, makanya dia selalu mengundang orang-orang yang kayak gitu ke hidup dia.
Makanya teman-teman dia juga gitu semua. Jadi bukan salah teman dia, tapi salah dia sendiri. Aku kayak, wow, bener juga ya. Jadi singkatnya gitu, kalau kamu masih kejebak sama masa lalu kamu, ya kamu bakal selalu nemu orang yang sama, luka yang sama, dan trauma yang sama. Berat banget ya. Aku tahu pasti berat banget. Apalagi hal yang bikin kamu trauma itu mungkin pertama kali atau bahkan sering terjadi di hidup kamu. Kamu kuat, kamu hebat karena kamu masih bisa bertahan sampai detik ini. Faktanya, kalau orang lain beneran tahu apa yang udah kamu lalui, mereka bakal bertanya-tanya, kok bisa sih kamu masih bisa tersenyum? Karena hanya orang-orang spesial yang berani buat terus melangkah dan ngelanjutin perjalanan hidup. Walaupun gelap, mereka akan terus berjalan sampai bertemu cahaya. Dan kamu juga udah tahu kan, kalau semuanya akan berjalan dengan lancar. Kamu udah nentuin kehidupan seperti apa yang kamu mau. Dan please, belajar buat bilang enggak ke apapun yang enggak kamu mau. Karena kalau kamu terus iya-iya aja, kapan kamu bisa sembuh? Kamu pasti bisa sembuh, kamu pasti bisa berhasil lewatin semua ini. Tahu nggak sih kalau kesuksesan besar udah ada di dalam diri kamu? Why? Karena kamu udah belajar untuk berhasil dalam setiap hal. Dalam nyembuhin trauma, sakit hati, kekecewaan, dan kegagalan. And the truth is, kamu gak perlu menjadi sangat sempurna atau sangat spesial. Kamu cuma perlu menjadi seseorang yang berbeda dari kebanyakan orang. Konsisten, tekun, dan berusaha buat mencapai impian kamu. Sembuh dari masa lalu kamu. Kalau kamu selalu berfokus sama rasa sakit, kamu bakal selalu menderita dan kehilangan banyak hal baik di hidup kamu. Tapi kalau kamu berfokus sama pelajaran apa yang didapat setelah apapun yang terjadi, kamu bakal terus bertumbuh. Percaya deh, Tuhan itu maha membolak-balikkan keadaan. Mungkin sekarang kamu ngerasa kalau kamu gagal, kamu trauma, kamu terpuruk banget, kamu ngerasa kayak udah di bawah banget gitu. Tapi suatu saat nanti, kamu bakal ngerasa semuanya udah berlalu. Kok enteng banget gitu ya. Kamu bakal ngerasa kayak gitu. Yang dulunya kamu di bawah, bisa-bisa aja kamu tiba-tiba langsung di atas. Entah dalam hal apapun. Keadaan, ekonomi, keluarga, pertemanan, hubungan, apapun itu. Kalau udah Tuhan bilang, sekarang waktunya. Sekarang waktunya buat kamu sembuh. Sekarang waktunya buat kamu mendapatkan dia yang lebih baik. Sekarang waktunya untuk kamu lebih bahagia. Semua ini balasan karena kamu sabar melewati semuanya. Kayak gini doang. Dalam sekejap. Nggak ada yang nggak mungkin. Semua itu kuasa Tuhan. Dan kamu cuma harus yakin dan percaya kalau kamu bisa sembuh dan lewatin semua ini. Oke? Dan aku pengen bilang sesuatu yang mungkin belum pernah kamu dengar dari orang lain. Aku bangga banget sama kamu. Aku bangga karena kamu udah bisa ngelewatin semua ini. Kamu selalu berusaha buat nyembuhin luka dan trauma kamu. Aku bangga banget. You're the strongest person I ever know. Walaupun kita cuma ketemu di online, walaupun kita cuma saling ngobrol lewat layar, tapi aku tahu dan aku yakin kamu adalah orang yang hebat. Fight this life from zero to hero. You can do it. I trust you. And I'm so proud of you. See you on the next video. Bye!